Siswa-siswi kelas 10, kembali lagi dengan saya Ibu Anastasia Ninotska dalam pelajaran operasi hitung vektor. Siapa di antara kamu yang suka lari? Eits, bukan lari dari masalah kehidupan loh ya. Tapi olahraga lari, jogging gitu misalnya. Kamu tahu nggak nih, kalau jogging itu banyak manfaatnya loh. Mulai dari meningkatkan kekebalan tubuh, fisik menjadi lebih fit dan segar, sampai menghilangkan stres. Wah, boleh juga tuh hitung-hitung menghilangkan penat akibat banyaknya tugas di sekolah atau menyegarkan pikiran sebelum menghadapi ujian. Ngomong-ngomong masalah jogging, Rogu juga rutin melakukan jogging setiap minggu pagi loh. Biasanya, Rogu jogging di sekitar kompleks tempat ia tinggal. Nah, berikut ini merupakan gambaran rute jogging yang biasa Rogu lewati. Nah, rumah Rogu, dia akan melewati supermarket, dia akan melewati kolam renang, hingga dia melewati tempat fitness, hingga ke rumah. Nah, dari A ke D adalah perpindahan titik A ke D. Jika kalian ingat, perpindahan itu termasuk besaran vektor squat. Perpindahan ditentukan oleh kedudukan awal dan kedudukan akhir, serta dapat bertanda positif maupun negatif bergantung pada arah perpindahannya. Gambar rute jogging Rogu di atas bisa kita analogikan sebagai vektor dengan memisalkan F1 merupakan vektor di titik AB, F2 merupakan vektor di titik BC, dan F3 merupakan vektor di titik CD. Kita masuk ke penjumlahan vektor. Hasil penjumlahan vektor disebut sebagai resultan vektor. Penjumlahan dua vektor dengan metode segitiga dapat terlihat seperti pada gambar ini. A ke B, B ke C, maka vektor AC itu sama dengan vektor AB tambah vektor BC atau A tambah B. Lalu ada jenis juga penjumlahan dua vektor dengan metode segitiga, namun bisa kita lihat di sini berlaku hukum komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Model berikut adalah penjumlahan dua vektor dengan metode jajar genjang. Kita lihat gambarnya, vektor A, vektor B, maka jika diketahuinya tentang penjumlahannya, gambarnya seperti ini. Vektor A tambah vektor B. Berikut adalah penjumlahan dengan metode poligon. Penjumlahan secara grafis selalu dilakukan dengan cara ujung vektor sebelumnya bertemu dengan pangkal vektor sesudahnya. Penjumlahan vektor juga memenuhi sifat asosiatif. Jadi vektor A tambah vektor B, lalu tambah vektor C. B tambah vektor C. Berarti bisa di A, berarti vektor R. Bisa dijumlahkan B tambah C dulu, lalu tambahkan vektor A, atau vektor A tambah vektor B, lalu hasilnya tambahkan vektor C. Hasilnya akan sama. Penjumlahan vektor secara komponen. Ini langsung ada gambar contohnya. Kita akan lihat AC berarti min 3, 3. Ke atas 3. Lalu AB. AB berarti 4 ke kanan, 2 ke atas. Kalau dijumlahkan, min 3 tambah 4, 1, 3 tambah 2, 5. Berarti hasil penjumlahannya 1, 5. Penjumlahan vektor secara analitis, misalkan vektor AB itu AB dan vektor BC CD. Maka vektor AB tambah BC, A tambah C, B tambah D. Jika vektor AB dan BC vektor berdimensi 3, hasil penjumlahannya sebagai berikut. Vektor AB tambah vektor BC sama dengan ABC tambah DEF. A tambah D, B tambah E, C tambah F. Kita masuk ke pengurangan vektor.
Hasil pengurangan vektor disebut sebagai resultan vektor. Perhatikan contoh operasi pengurangan vektor dalam games untuk mengetahui jarak orang dengan rumah jika vektor posisi orang dan rumah diketahui. Ini berarti dimensi 3 ya. Arah vektor OB dibuat berlawanan dan dijumlahkan dengan vektor OA. OB, OA. Vektor OB dibuat berlawanan dan dijumlahkan vektor OA. Berarti vektor C sama dengan A kurang B. Pengurangan vektor dapat dilakukan secara komponen. Perhatikan dua vektor berikut. Vektor AB. Perhatikan, berarti 4 ke kanan, 2 ke atas, 4, 2. Kurangi vektor AC, berarti min 3 ke kiri, dan 3 ke atas. Namun, kurang-kurang, berarti berganti. Jadi awalnya min 3 jadi 3 positif. 3 positif ke atas jadi min 3. Maka min sama min jadi plus. 4 tambah 3, 7. 2 tambah min 3, min 1. Berarti hasil 7, min 1. Kita lanjut. Pengurangan vektor secara analitis. Misalkan AB dan BC CD, berarti vektor AB kurang vektor BC, A kurang C, B kurang D. Jika vektor AB dan BC vektor berdimensi 3, hasil pengurangannya menjadi vektor AB kurang vektor BC, ABC kurang DEF, A kurang D, B kurang E, C kurang F. Kita lanjut ke perkalian skalar dengan vektor. Vektor yang dikalikan dengan skalar positif menghasilkan vektor dengan panjang berbeda. Vektor yang dikalikan dengan skalar negatif menghasilkan vektor dengan panjang dapat berbeda dan arah berlawanan. Vektor A, vektor B jika sama dengan 2 kali vektor A, maka agak panjang. Vektor C, jika dikali dengan negatif, skalarnya negatif 2 kali vektor A, berarti skalarnya negatif, berarti arahnya berlawanan. Panjang dapat berbeda dan arah berlawan. Terima kasih perhatiannya, sampai jumpa di latihan soal.